Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Chandra Dewi dengan NIM 23090201153. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan rendahnya literasi digital terhadap tingkat literasi baca. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai literasi digital itu sendiri. Era revolusi 4.0 telah bergeser ke era masyarakat super cerdas 5.0 yang pertama kali diperkenalkan oleh negara Jepang pada tahun 2019. Sejak saat itu, penggunaan teknologi canggih seperti AI atau Artificial Intelligence yang berarti kecerdasan buatan mulai digunakan sehari-hari sebagai alat bantu dalam menyelesaikan pekerjaan di berbagai bidang. Kemudian, menurut berbagai sumber dan penjelasan yang telah saya baca, secara garis besar, literasi digital adalah kemampuan dalam memahami, menggunakan, melibatkan, mentransformasi, dan menganalisis suatu pengetahuan atau ilmu dari berbagai sumber dengan akurat dan secara bijak dengan campur tangan teknologi dan informasi. Selanjutnya, mengenai literasi. Secara sederhana, literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Secara sederhana, literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi, makna literasi tidak hanya menjelaskan tentang membaca dan menulis, tapi juga dapat disandingkan dengan berbagai macam hal searah dengan adanya perkembangan tersebut. Dengan demikian, makna literasi berkembang sangat dari yang sederhana menjadi lebih kompleks, termasuk dalam hubungannya terhadap era digital saat ini. Budaya literasi, khususnya minat membaca, memiliki peran penting karena hal itu adalah hasil dari kegiatan membaca dan menulis. Terutama di era disrupsi saat ini, literasi adalah kunci dalam meningkatkan sumber daya masyarakat. Sebuah negara dengan peringkat literasi yang tinggi dapat berkompetisi di kancah internasional, terutama pada bidang sains dan teknologi. Nah, kita bisa lihat di sini, ini merupakan kasus yang sangat berhubungan terhadap literasi dan literasi membaca dan literasi digital tersebut. Terlihat dari laporan Program for International Student Assessment, yaitu PISA pada tahun 2022, yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Pelajar Indonesia memperoleh skor kemampuan membaca sebanyak 359 poin, jauh di bawah skor rata-rata negara anggota OECD lainnya yang kisarannya 472 sampai 480 poin. Kemudian ada pun dilansir dari data UNESCO, hanya 0,001% masyarakat Indonesia yang memiliki minat baca. Hal itu berarti dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang suka dan aktif dalam membaca. Berbeda dengan negara tetangga, yaitu Singapura, yang cenderung menjadi salah satu negara maju di Asia Tenggara, memiliki skor PISA sebanyak 543 dalam kemampuan membaca dan menjadi peringkat pertama dalam literasi. Lalu bagaimanakah hubungan keduanya? Sederhananya, rendahnya tingkat literasi digital sebuah negara adalah akibat dari rendahnya literasi baca yang ada di negara tersebut. Pemikiran ini didasari dengan jika seorang individu atau sekelompok masyarakat tidak memiliki dasar kemampuan pemahaman literasi yang baik, maka bagaimanakah individu atau kelompok tersebut dapat memahami adanya perkembangan literasi digital yang terjadi saat ini. Tentunya hal itu akan menimbulkan banyak masalah dan kerugian. Contohnya kita bisa melihat dan sangat mudah menemuinya di Indonesia, yaitu salah satunya timbulnya sifat malas yang melahirkan sifat acuh atau apatis terhadap perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Bebasnya akses yang ada pada era digital malah menjadikan beberapa anak-anak atau remaja yang sudah memiliki akses untuk menggunakan teknologi secara digital, itu tuh malah menjadikan mereka kecanduan terhadap gadget dan
Kemudian yang paling marak terjadi adalah kasus cybercrime, yaitu hoax, praktik hacking, skimming, data forgery, phishing, OTP fraud, and cyberbullying, dan lain-lain. Lalu kemudian bagaimanakah cara meningkatkan tingkat literasi digital kita? Ada beberapa poin yang di sini yang saya temukan di berbagai sumber literasi dan jurnal yang saya baca, yaitu pertama adalah yang paling utama meningkatkan program atau budaya literasi di semua kalangan tanpa terkecuali sebagai sarana dalam menambah wawasan dan ilmu baru. Kemudian, mendorong adanya sosialisasi dan pengedukasian oleh pihak pemerintah dan para kaum terdidik dalam penggunaan teknologi dan informasi yang baik. Selanjutnya adalah penerapan etika dalam bersosialisasi yang harus kembali diberlakukan termasuk dalam etika digital. Kemudian, pembiasaan pembelajaran dengan penggunaan media digital. Terakhir yaitu pemenuhan sarana dan prasarana yang setara di setiap lapisan sosial masyarakat. Hal ini karena masih ditemukannya kesenjangan digital di antara berbagai pulau di Indonesia yang menjadikan salah satu masalah literasi digital di Indonesia itu terhambat gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.